Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Manila, D 2019-5013. Saya membuat artikel berjudul Manusia Hasil Evolusi. Dalam ilmu biopsikologi terdapat pembahasan tentang evolusi manusia, menjelaskan munculnya manusia secara biologis dengan bukti empiris. Teori evolusi manusia ini tentu tidak dapat lepas dari teori milik Darwin. Meskipun bukan orang pertama yang berpendapat tentang teori evolusi manusia, namun Darwin adalah orang pertama yang bisa membuktikan teorinya. Evolusi adalah proses perubahan dalam jangka waktu tertentu, bagaimana spesies mampu beradaptasi dengan lingkungannya hingga turun-menurun ke generasi selanjutnya. Evolusi ini menjadi konsep penting dalam biologi karena dapat menjelaskan banyak aspek, terutama organisme yang memiliki satu nenek moyang dan diversitas kehidupan yang besar. Darwin ini mengungkapkan 3 bukti untuk mendukung teorinya. Yang pertama adalah dokumentasi catatan progresif fosil sampai lapisan geologis terbaru. Lalu ada deskripsi kemiripan struktural spesies yang masih hidup. Dan juga ada menunjukkan perubahan penting hewan atau tanaman melalui selective breeding. Namun, bukti yang paling meyakinkan dari milik Darwin adalah observasi yang dilakukannya terhadap evolusi yang sedang berlangsung. Kemudian Darwin juga menulis buku berisi tentang fakta-fakta empiris yang sudah dilakukannya di lapangan. Berikut ini adalah pola inferensi Darwin. Yang pertama adalah observasi 1. Didapatkan bahwa individu dalam populasi memiliki karakteristik bervariasi yang sifatnya dapat diturunkan. Lalu ada observasi 2. Didapatkan bahwa organisme memproduksi keturunan lebih daripada daya lingkungan. Lalu ada intervensi 1, di mana individu yang sesuai dengan lingkungannya akan memproduksi keturunan lebih banyak dari individu yang lain. Lalu ada intervensi 2. Seiring berjalannya waktu, sifat yang menguntungkan yang diturunkan dari generasi sebelumnya akan terakumulasi dalam populasi. Organisme yang mampu beradaptasi akan menurunkan sifat menguntungkan atau unggul kepada keturunannya dan juga mampu bertahan nantinya dalam seleksi alam. Ini merupakan pendapat inti Darwin dari teorinya yang disebut proses seleksi alam dan juga adaptasi. Seleksi alam ini terjadi karena lingkungan yang mengalami perubahan. Lalu kemudian ada kepunahan yang bisa terjadi bila adaptasi ini tidak mampu berkembang seiring dengan perubahan pada lingkungan. Lalu, perjalanan evolusi manusia sendiri dimulai dari evolusi vertebrata, di mana organisme pertama kali muncul dengan susunan sel yang kompleks dan mendiami wilayah perairan di bumi sekitar 600 juta tahun yang lalu. Kemudian berevolusi lagi menjadi kordata, hewan dengan urat saraf panjang di bagian tengah punggungnya. Kemudian berevolusi lagi setelah 25 juta tahun. Tulang belakang itu kemudian disebut dengan vertebrata. Ada kelas ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia yang memiliki vertebrata di masa sekarang. Kemudian evolusi amfibi. Ikan bertulang pertama ini mulai meninggalkan perairan. Ikan yang dapat bertahan hidup di darat selama jangka waktu tertentu memiliki keuntungan yang besar, yaitu mereka dapat menghindari genangan air yang tertahan ke air bersih dan juga mengambil keuntungan dari sumber makanan yang berada di darat.
Keuntungan kehidupan di darat sangat banyak sehingga seleksi alam mentransmisikan sirip dan insan ikan bertulang ini nantinya masing-masing akan menjadi kaki dan paru-paru. Nah, begitulah amfibi pertama yang berevolusi sekitar 400 tahun yang lalu. Namun, dalam bentuk baru di darat ini, amfibi ini masih harus hidup di air, karena hanya amfibi dewasa yang mampu bertahan hidup di darat. Selanjutnya, reptil berevolusi dari salah satu cabang hewan amfibi yang bertahan hidup, dan vertebrata pertama yang mengerami telur, terbungkus cangkang, dan tubuhnya ditutupi oleh sisik kering. Nah, kedua adaptasi ini tentang telur terbungkus cangkang dan juga tubuh yang ditutupi sisik kering ini mengurangi ketergantungan dari evolusi amfibi tadi terhadap air. Nah, reptil ini menjalani kehidupan pertama di lingkungan berair sebagai telur yang bercangkang, dan saat menetas ekor reptil baru akan hidup jauh dari air. Reptil kecil kemudian berevolusi lagi sekitar 180 juta tahun yang lalu, yaitu selama masa puncak zaman dinosaurus. Nah, vertebrata terbaru muncul dengan karakteristik menyusui anak-anaknya melalui suatu kelenjar khusus yang disebut dengan kelenjar susu. Nah, vertebrata yang baru muncul ini dinamakan dengan mamalia sesuai dengan nama kelenjarnya. Mamalia ini tidak mengerami telurnya, namun membesarkan anak di dalam tubuh dengan adanya cairan di dalam hingga anak itu siap untuk dilahirkan. Menghabiskan tahap pertama di dalam tubuh merupakan pertahanan hidup yang sangat penting, yaitu memberikan keamanan dan stabilitas lingkungan jangka panjang agar berbagai program perkembangan kompleks dapat terjadi. Saat ini mamalia mempunyai 20 macam ordo yang berbeda, dan manusia sendiri merupakan anggota ordo primata. Primata ini sendiri sulit dikategorisasikan karena tidak ada karakteristik tunggal yang dimiliki oleh semua primata, namun anggota atau hewan lainnya itu tidak memilikinya. Peneliti sepakat bahwa kira-kira ada 16 familia dari primata. Salah satu jenisnya adalah simpanse, yang merupakan keluarga terdekat manusia, yang memiliki 99% kemiripan identik. Namun, nenek moyang ape aktual manusia kemungkinan besar sudah lama punah. Nah, primata ini primata dari familia manusia adalah hominid, yang terdiri atas paling sedikit 6 gen, yaitu Australopithecus, Paranthropus, Sahelanthropus, Ororin, dan juga Homo. Nah, Homo ini terdiri dari paling 8 spesies, dan 7 diantaranya sudah punah sekarang. Sedangkan Homo sapiens atau manusia bisa bertahan hidup hingga sekarang. Untuk membuktikan semua ini memang sangatlah sulit, karena bukti-buktinya begitu terbatas, hanya berupa fragmen. Itu semua adalah teori dan bukti munculnya manusia dari hasil evolusi terus-menerus dari zaman purba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.